Baik, Baik, sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan sesi wawancara bersama Koperasi Karyawan Pelita. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Eci Aurelia Putri dengan NPM akhir 133 bersama rekan-rekan saya. Saya Afrizal Fauzi dengan NPM akhir 144. Saya Aditya Ramadan dengan akhir NPM 012. Saya Amira Syahida Ramadanti dengan NPM akhir 039. Saya Natalia Sanatika dengan NPM akhir 024. Baik, di sini kita akan melakukan sesi wawancara dengan Koperasi Karyawan Pelita. Hal-hal yang akan kita tanyakan itu seputar bagaimana cara koperasi ini bekerja di bidang apa, dan sejarah-sejarah singkat mengenai koperasi ini gitu. Baik, langsung saja kita ke wawancara. Jadi Koperasi Karyawan Pelita ini merupakan salah satu koperasi yang ada di Bandar Lampung yang bergerak di sektor pelayanan barang dan jasa. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita akan melakukan sesi wawancara ini bersama anggota koperasi. Masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dengan Mas siapa? Ari. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Unila. Saya Afrizal Fauzi serta rekan saya. Saya Eci Aurelia Putri. Tujuan kami kesini adalah untuk wawancara ya terkait koperasi ini. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi Masnya nanti jawab. Pertanyaan pertama siapa? Koperasi Karyawan Pelita ya? Itu kira-kira bergerak di bidang apa ya? Kita bergeraknya di bidang konsumen sih. Jadi kita itu kan bergerak itu kayak pengadaan barang dan jasa. Tapi kita khusus PLN aja. Kalau misalnya PLN itu misalnya kayak ada proyek mau ngadain barang apa atau misalnya jasa apa gitu kan, itu bisa lewat kita. Tapi sebelumnya kita kayak ngajuin penawaran dulu gitu. Kan yang misalnya PLN ada proyek nih, yang ngajuin penawaran itu banyak nih, beberapa perusahaan itu kan, perusahaan kontraktor. Itu kalau misalnya tender yang menang kita, ntar kita baru ngejalanin proyek tersebut ya. Berarti untuk produk-produknya di sini yang jual produk terkait PLN gitu ya? Enggak juga gitu. Pokoknya apapun yang dibutuhkan PLN, kayak misalnya baik itu barang atau jasa, itu kita adakan. Nah, tapi di luar itu juga kita ada UMKM lah gitu. Salah satunya nih skincare Ertos. Sama ini alat tulis kantor, sama tadinya ada ST Nusantara sih. Cuman saat ini beberapa bulan lagi berhenti. Nanti mungkin habis lebaran kita lanjut lagi gitu. Berarti untuk produknya ini cukup bervariasi. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, boleh nggak sih diceritakan nih sejarah singkat Koperasi Karyawan Pelita ini? Sejarah singkat. Sejarah singkatnya ya. Kalau sejarah singkatnya sih sebenarnya Koperasi Pelita ini berdiri tahun 92. Tapi kan dulu kan hanya sekedar kayak koperasi-koperasi biasa aja gitu. Tapi udah di atas 2010-an itu baru bergerak di bidang barang dan jasa tadi. Jadi kita itu lebih harapannya ke depan itu kita bisa makin luas aja, bukan cuma sekedar PLN doang, tapi semua perusahaan juga bisa kita ambil pekerjaan-pekerjaannya. Itu sih. Selanjutnya itu gimana sih cara koperasi ini tuh mendapatkan modal? Mendapatkan modal itu kita ada namanya simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Jadi tiap bulannya itu karyawan PLN itu yang ikut anggota koperasi itu membayar iuran 100.000. Itu simpanan, untuk simpanan pokok 100.000, simpanan wajibnya 100.000 per bulan. Tiap tahun itu kan 1.200.000 tuh. Nah, dari uangnya itu kita kelola untuk mengadain barang atau jasa. Dan setiap tahunnya koperasi itu ada rapat akhir tahunan, yang dimana itu nanti akan ada bagi-bagi saham berupa untung dari koperasi tersebut dibagikan ke anggotanya. Tapi kalau misalnya anggota itu misalnya mau keluar dari koperasi gitu, uangnya pun utuh gitu. Jadi nggak ada yang kita pakai, kita itu cuma ngelola modal aja untuk mendapatkan keuntungan.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi koperasi ini, berapa jumlah anggotanya, terus bagaimana pembagian SHU tadi? Kalau untuk jumlah anggotanya itu setiap tahunnya kita fluktuatif ya, kadang nambah, kadang kurang. Untuk saat ini sih terakhir kemarin 122 orang, tapi tahun sebelumnya 130-an lah, jadi berkurang beberapa orang gitu. Dan kalau untuk pembagian SHU-nya, terus terang aja, saya bukan bagian saya gitu, ada bagian keuangan tersendiri, dan itu nanti diperhitungkannya dengan pengurus dan pengawas dari koperasi tersebut, orang PLN juga pengurus dan pengawasnya itu. Terus ada tantangan terbesar gitu nggak dalam menjalankan koperasi? Mungkin tantangan terbesarnya ketika ada proyek baru yang baru kita tahu lah gitu, jadi kan masih bingung gitu kan untuk jasa, apalagi itu kan banyak proyek baru gitu. Terus kalau untuk dari internalnya paling ya kayak anggota koperasi yang mungkin telat bayar kayak gitu sih, kan ada aja gitu. Untuk mengelola modalnya kita susah kalau telat bayar kayak gitu. Oh iya, karena cuma dari simpanan pokok sama simpanan wajib. Iya, kita kelola itu kan. Kalau untuk persaingannya sendiri bagaimana, Mas? Kalau persaingan sih ya lancar-lancar aja sampai saat ini sih. Mungkin kita itu kalahnya kayak itu aja nggak bisa ngambil proyek di luar PLN aja. Kayak misalkan di sini ada perusahaan Rindang 31 tuh kontraktor besarnya, kayak yang ngebangun flyover, ngebangun di PJR itu kan ada yang kalau misalnya truk musuh remblong itu ada jalannya sendiri kan. Nah itu kan kita nggak bisa ngambil ke arah-arah itu karena itu di luar PLN. Nah, itu tadi teman-teman sesi wawancara kami bersama Mas Ari selaku pengurus Koperasi Karyawan Pelita. Banyak banget informasi yang kita dapat, dimulai dari sejarah koperasi ini yang sudah berdiri sejak tahun 1992, kemudian sudah memiliki cukup banyak anggota dan banyak sekali layanan yang diberikan oleh koperasi ini. Betul banget. Sesi wawancara itu tadi juga mengakhiri video kami pada hari ini. Saya mewakili teman-teman saya, kelompok 5, memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan kami mengucapkan sangat banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.